Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Nabi Oi, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 8 Rawajitu Utara dan kebetulan tidak bisa hadir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 8 Rawajitu Utara. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan desiminasi PKG PJOK dengan pembelajaran berbasis proyek. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ketiga kalinya, izinkanlah saya berdiri di sini untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, penyampaian materi. Dan acara yang ketiga, penutup. Marilah acara ini kita buka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Novi Muhammad Nur. Kepada Bapak Novi Muhammad Nur, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abipun, Abiun. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan pada pagi hari ini berhalangan hadir, dan kepada Bapak Ibu Guru hebat SD 8 Rawajitu Utara yang alhamdulillah hari ini diberi kesehatan nikmat sehingga bisa mengikuti kegiatan pengimbasan desiminasi PKG PJOK tugas akhir rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Oke, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana pada kesempatan pagi yang lumayan redup ini alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan sehat yang luar biasa. Bapak Ibu, mohon izin di sini saya sebagai narasumber menyampaikan hasil dari desiminasi PKG PJOK terkait tugas akhir rencana tindak lanjut saya yang dengan tema Support Education Model. Di sini materi saya pembelajaran berbasis proyek. Saya bentuk di sini ada turnamen permainan tradisional Gubak Sodor. Sebelumnya perkenalkan di layar ada foto fasilitator saya yaitu Kak Yulianto SPD dan saya sendiri Novi Muhammad Nur SPD sebagai peserta PKG PJOK. Bapak Ibu, di sini terkait dengan support edukasi model ini sebenarnya ini bisa dikaitkan kepada pembelajaran kita P5. Ini terkait SEM, pembelajaran edukasi model ini sebenarnya itu masuk ke dalam KBS, kurikulum komunitas berbasis sekolah. Yang beberapa bulan lalu kita sudah susun dengan tema apa Pak Sam? Tema untuk KBS kita, komunitas belajar kita, pelita ilmu kalau nggak salah seperti itu ya Pak ya. Itu yang sudah kita rencanakan beberapa bulan yang lalu. Jadi rencana tindak lanjut saya ini bisa dimasukkan dalam komunitas belajar SD 8 Rawajitu Utara. Lanjut. Oke, terkait dengan pembelajaran SEM ini latar belakang pembelajaran SEM Bu. Pembelajaran SEM ini alhamdulillah saya mendapat pengalaman yang luar biasa, artinya di PKG PJOK ini saya peserta yang kedua. Yang pertama yaitu Kak fasilitator saya yang dari Kabupaten Mesuji, Kak Yulianto, dan generasi yang berikutnya itu rombongan saya. Pembelajaran berbasis SEM ini pertama dikenalkan dan pertama dikaitkan dalam proses pembelajaran. SEM Support Edukasi Model dalam PJOK. Tetapi pembelajaran SEM ini tidak hanya dikhususkan kepada pembelajaran PJOK, melainkan bisa untuk semuanya. Apa sih itu pembelajaran SEM?
Pembelajaran SEM mampu melakukan pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar lengkap dalam kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan peserta didik untuk mempelajari keterampilan praktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Artinya pembelajaran SEM ini kita memberikan ruang terbuka kepada peserta didik untuk berperan sesuai dengan keinginan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi seorang guru atau pendidik di SD kita ini, kita hanya menjadi seorang fasilitator atau pendamping kegiatan. Terus selanjutnya apa arti SEM? Arti SEM yaitu memberikan pengalaman belajar yang bermakna pada peserta didik untuk melakukan berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Selain itu, SEM merupakan bagian tidak terpisah dari berbagai sendi kehidupan masyarakat. Manfaatnya apa pembelajaran SEM ini untuk peserta didik? Yang pertama, meningkatkan partisipasi peserta didik dalam berbagai bidang olahraga sesuai dengan minat. Yang nomor dua, menumbuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Karena di dalam pembelajaran SEM ini peserta didik ditugaskan atau memiliki peran contoh sebagai ketua penyelenggara kegiatan. Yang nomor dua, jadi sesi-sesi kegiatan. Jadi manfaatnya jelas untuk peserta didik. Yang nomor dua, menumbuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Nomor tiga, meningkatkan kolaborasi untuk mencapai tujuan. Jadi ketika meningkatkan kolaborasi ini, peserta didik dituntut untuk saling berkomunikasi antara struktur atau bagian-bagian yang sudah direncanakan oleh pembelajaran SEM. Yang nomor empat, mendorong murid untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah secara rasional. Yang nomor lima, mampu terlibat langsung dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Itu manfaat dari pembelajaran SEM untuk peserta didik. Pembelajaran SEM mampu menguatkan kepemimpinan murid dengan memberikan dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, memberikan pilihan atau choice, dan kepemilikan ownership murid. Akan mendorong pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Maka kami bersepakat akan mengadakan rencana tidak lanjut turnamen tradisional Gobak Sodor. Manfaatnya apa? Kita coba melestarikan permainan-permainan tradisional yang mungkin sekarang sudah banyak dilupakan pada peserta didik kita karena kalah dengan generasi Z ya Bapak Ibu. Ketika pulang sekolah sudah jarang tuh. Ketika generasi saya pulang masih main peta umpet, Gobak Sodor dan lain sebagainya. Sekarang peserta didik kita kalau pulang yang dipegang HP, Mobile Legends dan lain sebagainya. Rencana tindak lanjut ini kami berkolaborasi kepada rekan guru dan pihak terkait. Itu tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu komunitas belajar sekolah atau KBS. Oke, lanjut. Tujuan program ini yang pertama, program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai pembelajar, di mana peserta didik mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Yang nomor dua, tujuan utama dari kegiatan perlombaan Gobak Sodor ini adalah meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Nomor tiga, memberikan kesempatan siswa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan penting seperti kerjasama tim, disiplin, dan ketahanan. Yang nomor empat, meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa serta mengajarkan nilai-nilai seperti ketekunan, kerja keras, dan menghargai kemenangan dan kekalahan. Artinya di tujuan yang nomor 4 ini kita menanamkan sifat sportivitas kepada peserta didik kita. Yang nomor 5, membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, pemecahan masalah, dan mengambil keputusan yang akan membantu mereka dalam kehidupan dan karir masa depan. Lanjut. Capaian, langkah-langkah, dan hasilnya diharapkan untuk setiap tujuan ini. Peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga kompetitif, berpengetahuan, serta sehat dan antusias dengan peran yang dipilihnya. Artinya peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga. Di sini dipusatkan peserta didik semua terlibat dalam kegiatan SEM ini. Berpengetahuan serta sehat dan antusias. Berpengetahuan ini artinya peserta didik ketika sudah
mengikuti pembelajaran SEM ini, oh saya tahu tugasnya seorang ketua pelaksana itu seperti ini, tugasnya dari panitia pertandingan ini seperti ini, tugasnya jadi seorang wasit seperti ini, seperti itu. Terus tujuannya, yang pertama peningkatan aktivitas fisik peserta didik, yang nomor 2 sportivitas dan kerjasama, yang nomor 3 kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus menentukan pertama pengelolaan musim. Ketika sudah musim hujan seperti ini, kita harus pandai-pandai mengatur jadwal untuk melaksanakan suatu kegiatan yang berbasis SEM. Yang nomor 2, penyiapan pertandingan. Penyiapan pertandingan ini terkait dengan sarana dan prasarana, apa yang digunakan, itu yang perlu disiapkan. Yang nomor 3, puncak pertandingan. Puncak pertandingan ini waktu pelaksanaan atau bisa dikatakan hari hanya, seperti itu. Yang nomor 4, pencatatan pertandingan. Pencatatan pertandingan ini bisa dari skor, terus jumlah peserta. Di pencatatan pertandingan ini kita masukkan administrasi pertandingan. Yang nomor 5, evaluasi dan refleksi. Dari kegiatan SEM ini perlu yang namanya ada evaluasi dan refleksi. Dengan tujuan apa? Kita setelah mengevaluasi kegiatan ini, kurangnya di mana, solusinya apa yang harus kita tentukan untuk kedepannya agar kegiatan SEM ini berjalan dengan lancar. Peran di situ ada panitia. Panitia sudah jelas tadi kita libatkan untuk seluruh peserta didik kita. Yang nomor 2, peserta. Peserta di sini kita tentukan dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Tetapi di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu bisa berperan sebagai seorang supporter dan lain sebagainya. Yang nomor 3, pelatih. Pelatih ini bisa perannya diberikan kepada guru wali kelas masing-masing, karena proses pertandingan Gobak Saudara Seru ini bisa dijadikan kita per kelas ya Pak. Yang nomor 4, wasit. Wasit bisa kita tunjuk kepada peserta didik agar peserta didik paham bahwasannya ketika menjadi seorang wasit itu benar-benar harus bisa bertanggung jawab dan bisa fair play. Yang nomor 5, supporter. Tadi sudah saya sebutkan itu bisa dari kelas 1, 2 dan 3. Yang nomor 6, UKS. Lini masa ini kebetulan saya membuatnya sebelum tanggal 10 November, jadi kita tanggalkan di 10 November, tetapi rencana saya akan saya lakukan di 10 Desember setelah kegiatan SAS sumatif akhir semester ya Bapak Ibu. Peserta didik menentukan perannya masing-masing sesuai minat dan keinginan mereka untuk jadi pemain, official tim, perangkat pertandingan, wasit, supporter, dan peran lainnya yang relevan dengan kegiatan permainan tradisional Gobak Saudara ini. Yang nomor 2 adalah tiap langkah guru sebagai fasilitator. Jadi seorang guru kita berperan hanya sebagai fasilitator, pendamping, motivator, dan pengawas. Siswa sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab menentukan semua keputusan. Seperti itu Pak, untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Lanjut. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar atau KBS. Yang pertama, kegiatan ini terkait dengan kegiatan kokurikuler. Peserta didik yang terlibat yaitu kelas 4, 5, dan 6. Waktu perlombaannya kita buat di 10 Desember tahun 2024. Penanggung jawab komunitas belajar sekolah, yaitu tadi komunitas belajar sekolah kita yang sudah kita rencanakan beberapa bulan yang lalu dengan tema pelita ilmu. Lanjut, di sini ada struktur organisasi. Penanggung jawab sudah jelas ketika kegiatan ini di sekolah, berarti penanggung jawab pemimpin tertinggi di sekolah yaitu kepala sekolah Bapak Agus Yono, ketua sebagai ketua Pak Syamsuri, koordinator kegiatan Pak Susanto, untuk dokumentasi Iwan Rosadi, guru PJOK Novi Muhammad Nur. Oke, lanjut. Pernyataan tantangan kapasitas yang dimiliki sekolah tentang pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset ini Bapak Ibu, di sekolah itu ada 7 aset yang saya ketahui. Yang pertama aset manusia, aset fisik, aset lingkungan, aset agama,
terus aset, masih banyak lagi ya, itu ada 4. Kurang lebihnya itu tentang manfaat aset seperti ini, yaitu aset manusia yang pertama yang kita manfaatkan di kegiatan SEM, Sport Education Model ini. Yang pertama, aset manusia. 1, kepala sekolah. Kepala sekolah mendukung program, memberikan izin dan bertanggung jawab atas program yang akan dilaksanakan. Rekan sejawat yaitu Bapak Ibu semua yang ada di SD 8 Rawajitu Utara, berperan dan berkolaborasi untuk meningkatkan atau mensukseskan kegiatan SEM, pembelajaran berbasis proyek ini. Yang ketiga, peserta didik memiliki murid yang berbakat pada bidang olahraga dan orang tua yang mendukung. Yang nomor 2, aset yang nomor 2 yang bisa kita manfaatkan yaitu aset fisik. Sekolah mempunyai halaman yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk olahraga. Itu untuk aset fisik. Ketika sudah musim jatuh penghujan, kita punya aset fisik, yaitu yang bisa kita manfaatkan ketika kita sudah MUU dengan kecamatan. Itu ada fasilitas umum, gedung olahraga, seperti itu. Lanjut. Rencana evaluasi. Evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Yang pertama itu guru bersama peserta didik meninjau bersama apakah tujuan pembelajaran dalam SEM yang ditetapkan telah tercapai. Yang nomor 2, guru mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik dalam mengembangkan keterampilan olahraga, pemahaman taktik, kolaborasi tim, dan sikap sportif sesuai dengan peran yang diambilnya. Yang B, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap pengalaman mereka dalam belajar Sport Education Model. Umpan balik dapat diberikan selama proses pembelajaran maupun di akhir. Jadi umpan balik ini bisa kita jadikan masukan untuk kedepannya agar kegiatannya lebih baik lagi. Yang C, evaluasi penerapan konsep fair play. Guru meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegritas dengan baik selama pelaksanaan Sport Education Model. Yang nomor 2, guru mengevaluasi bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik, seperti itu. Oke, lanjut. Tantangan dan solusi. Ini perkiraan tantangan atau solusi. Yang pertama, kemungkinan tantangan yang akan muncul ketika kita melakukan kegiatan SEM berbasis pembelajaran proyek ini. Yang pertama, pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Yang nomor 2, sudah jatuh musim penghujan dan lapangan licin. Solusi yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan, artinya terhadap jadwal yang kita sepakati bersama, seperti itu. Yang nomor 2, penyediaan alternatif tempat pelaksanaan turnamen gobak sodor. Sudah saya sebutkan di awal tadi, kita sudah MUU dengan pihak kecamatan terkait dengan fasilitas umum GOR bisa kita manfaatkan untuk menunjang kelancaran proses belajar kita. Yang nomor 3, keterbatasan sumber daya manusia. Itu kemungkinan tantangan-tantangan dan solusi yang bisa kita laksanakan nanti ketika pembelajaran SEM. Lanjut. Oke, yang terakhir ini ya Bapak Ibu, diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya mengikuti kegiatan pengibasan ini. Kalaupun kurang jelas, nanti kita kolaborasikan lagi bersama terkait dengan kegiatan ini. Bahwasanya pembelajaran SEM ini tidak terfokus hanya PJOK. Jadi kemarin sudah ada bisik-bisik nih terkait dengan perlombaan seperti di Hari Guru yang akan kita laksanakan, yaitu paduan suara. Itu bisa kita kaitkan dengan pembelajaran SEM ini. Jadi semua kegiatan itu kita pusatkan kepada peserta didik, kecuali ibaratnya ketika bernyanyi kayaknya peserta didik belum mampu nih jadi juri, kan seperti itu. Berarti Bapak Ibu gurunya yang jadi juri. Untuk kegiatan yang lain, untuk menyiapkan sarana dan prasarana sebagai ketua dan lain sebagainya, kita bisa libatkan peserta didik kita. Itu untuk pembelajaran SEM.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila terdapat salah kata dan kekurangan, sebelum ditutup, saya buka sesi pertanyaan. Jika Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pak Bu. Cukup, terima kasih. Apabila dalam penyampaian saya terdapat salah kata dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu Guru saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Open.